Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Maulid ini di banyak peringatan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir di seluruh pelosok di kota ataupun di desa. Cuma saya sebagai ya ibaratnya yang berkecimpung di masjid, majelis taklim itu kan sering dari satu masjid ke masjid lainnya, dari musola ke musola lainnya, karena kita juga di Ajikro ada istilahnya subuh keliling, setiap subuh berkeliling ke setiap musola dan masjid gitu ya. Cuma di bulan Maulid ini ada fenomena yang sangat meresahkan menurut saya dari tahun ke tahun, karena saya sering mengobrol dengan kawan-kawan sesama pengurus masjid atau dengan ketua DKM di setiap masjid di lain-lainnya yang bukan termasuk di kota besar gitu ya. Kita kan kadang-kadang di masjid atau musola ingin juga kan penceramah itu dari luar, maksud dari luar kampung atau dari luar yang kira-kira yang sudah terkenal penceramahnya ya, ustadznya atau kiainya, karena itu kan bisa membawa daya tarik agar tidak bosan gitu masyarakat sekitar ya, dan juga ada daya tarik agar lebih banyak lagi masyarakat yang datang. Paling biasa kan dipasangi banner gitu kalau ada kiai atau ustadz terkenal. Tapi menurut saya, menghimbau saya, ada satu fenomena yang tidak boleh dilakukan oleh ustadz atau kiai yang sudah merasa terkenal di sosial media dan sudah ngetop lah gitu ya, tanda kutipnya. Jadi janganlah Anda atau manajer Anda itu mematok harga, ya, mematok harga dan memilih-milih mana masjid yang kecil, mana masjid yang besar gitu ya. Tapi kalau Anda jauh-jauh hari sudah diberitahukan, ya Anda tidak boleh menolak gitu. Harusnya adabnya kan seperti itu. Ya kan, kalau sudah ada orang meminta, DKM atau ya pengurus masjid meminta dari yang agak jauh gitu dari sekitaran Anda, ya Anda tidak boleh menolak gitu. Apalagi yang saya perhatikan atau yang sering terjadi adalah ada yang sudah memberikan DP gitu, Jojo, memberikan DP karena mengharapkan kehadiran Anda. Ternyata setelah hari haknya Anda tidak datang dengan alasan ada yang ngirim foto sedang diinfus gitu ya. Allah alam itu apa itu benar atau tidak gitu kan. Tapi ada juga yang membatalkan secara sepihak gitu. Ada juga yang setelah membayar DP pun DP bisa ada yang tidak kembali gitu. Dan hal ini saya tidak tahu apakah Ustadz atau Anda Kiai atau tahu tentang kelakuan manajer Anda atau seperti apa gitu ya. Karena ada juga yang dimanajeri kayak ustadz-ustadz, beberapa ustadz ada yang manajernya itu uh, istrinya sendiri gitu kan. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya rasa ini bukan fitnah ya. Kalau semisal saya katakan ini salah, mohon saya ditegur dan saya mohon maaf ini sebelumnya apabila yang saya katakan ini salah ya gitu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya yang merasa DKM masjid, musola atau pengurus masjid atau musola pernah mengalami hal seperti ini ya. Dengan budget di kas masjidnya itu yang kecil, tapi maksud hati ingin memberikan nuansa yang baru di Maulid, di peringatan Maulid gitu ya. Mengundanglah ustadz yang sudah terkenal supaya untuk daya tarik seperti itu. Ternyata budgetnya kurang, memberikan budget sekian ternyata ditolak, malah dengan meminta harus sekian gitu ya. Sekali lagi mohonlah para kiai, para ustadz, ingatlah dulu Anda juga kan dulu masyarakat. Anda sebelum Anda terkenal, sebelum Anda ngetop, Anda itu juga ustadz atau kiai kampung. Anda tinggal bukan di kompleks seperti yang sekarang banyak kiai atau ustadz yang tinggal di kompleks, padahal ada yang di Bintaro juga gitu ya mungkin ya. Tapi janganlah seperti itu ya. Pesan saya bukan apa, saya bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan sesama muslim gitu. Karena saya yakinnya mau itu ustadz atau kiai yang berilmu tinggi atau sangat paham dengan agama, pasti
ada melakukan kesalahan atau kehilapan gitu ya. Itu pasti, saya yakinnya. Dan ini pun saya bicara seperti bukan segera mengada-ngada, karena kan setiap tahun kita pasti di wilayah kita mengadakan maulid gitu kan. Nah ini pengalaman pribadi. Sekali lagi, yang merasa DKM atau pengurus masjid pasti akan mengalami hal seperti ini. Sekali lagi, kalau pernyataan saya yang saya ungkapkan ini salah, saya mohon maaf sebelumnya. Dan apabila itu benar, maka sadarlah, wahai ustadz, wahai kiai yang sudah terkenal, tanyalah pada hati kecil Anda. Bicara, apakah saya berjuang, berdakwah sudah atas nama Allah lillahi ta'ala, atau hanya untuk kepentingan materi, mengejar amplop yang lebih tebal, hingga Anda sering menolak masjid-masjid kecil atau musola-musola yang kecil. Jadi seperti itu. Sekali lagi, tanyalah pada diri, hati kecil Anda, apakah berjuang berdakwah demi agama Anda, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau demi materi. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.